Apakah Anda pernah merasakan kehilangan fokus, cepat lelah saat berpikir, atau bahkan merasa kebingungan ketika mencoba menyelesaikan tugas sederhana? Jika ya, mungkin Anda mulai merasakan gejala dari apa yang dinamakan brain rot atau pembusukan otak. Ini bukan tentang penyakit fisik yang menyerang otak, tetapi lebih kepada penurunan kualitas fungsi otak akibat kebiasaan buruk yang kita lakukan sehari-hari, terutama di era digital yang serba cepat ini. Jadi apa itu brain rot? Brain rot adalah fenomena yang lebih sering terjadi di kalangan orang yang sangat bergantung pada teknologi dan media sosial. Penggunaan istilah brain rot pertama kali tercatat jauh sebelum terciptanya internet. Dituliskan pada tahun 1854 oleh Henry David Thoreau, seorang penulis Amerika, dalam bukunya Walden. Istilah brain rot terpilih sebagai Oxford Word of the Year pada tahun 2024, merujuk pada penurunan fungsi mental akibat konsumsi konten receh. Sebanyak 37.000 orang berpartisipasi dalam pemilihan ini. Tren media sosial disebut sebagai pemicu utama fenomena tersebut. Henry David mengkritik kecenderungan masyarakat untuk merendahkan ide-ide yang kompleks dan bagaimana hal ini menjadi bagian dari kemerosotan umum dalam upaya mental dan intelektual. Ini membuatnya bertanya, sementara Inggris berupaya keras menyembuhkan penyakit busuk kentang, tidakkah ada upaya untuk menyembuhkan penyakit busuk otak yang menyebar jauh lebih luas dan fatal? Di era digital ini, kita terpapar informasi setiap detik. Namun seringkali informasi yang masuk ke otak kita sangat dangkal dan mudah dilupakan. Kita terus-menerus tergoda untuk memeriksa ponsel, menggulir media sosial, atau menonton video pendek yang hanya menawarkan hiburan sesaat. Akibatnya, otak kita terjebak dalam pola konsumsi informasi yang tidak menantang dan mengarah pada penurunan kemampuan berpikir secara mendalam dan kreatif. Di era digital ini, kita disuguhkan dengan informasi yang datang begitu cepat tanpa ada jeda untuk mencerna dan memprosesnya. Media sosial, berita sensasional, dan video pendek yang tidak berbobot seringkali mengisi waktu kita yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif dan mendalam. Akibatnya, otak kita kehilangan kemampuan untuk fokus pada satu hal secara mendalam, dan kreativitas pun menjadi terhambat. Penggunaan gadget yang berlebihan, terutama media sosial, dapat membuat otak terperangkap dalam pola konsumsi informasi yang tidak pernah berakhir. Pemberitahuan yang terus-menerus dan konten yang tidak relevan membuat otak berada dalam kondisi overstimulasi. Ini mengganggu kemampuan otak untuk beristirahat dan mengatur ulang dirinya, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Fungsi kognitif adalah kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir, mengingat, belajar, dan memecahkan masalah, serta kemampuan lain seperti perhatian, bahasa, dan persepsi. Pemahaman yang baik tentang fungsi kognitif dapat membantu untuk mengoptimalkan potensi mental, memahami cara berpikir, belajar, dan berinteraksi dengan dunia. Rasa stres, kelelahan, dan kurangnya stimulasi mental yang menantang dapat menyebabkan otak kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang. Kurangnya latihan kognitif seperti membaca buku, memecahkan masalah kompleks, atau belajar hal-hal baru dapat mempercepat penurunan fungsi otak. Brain rot tidak hanya mempengaruhi kemampuan berpikir, tetapi juga dapat berdampak pada kesejahteraan emosional dan sosial seseorang. Mereka yang mengalami brain rot mungkin merasa kesulitan untuk berkonsentrasi, mudah lupa, atau merasa terasing dari diri mereka sendiri dan orang lain. Pada tingkat yang lebih parah, efek jangka panjangnya dapat mencakup kecemasan, depresi, dan penurunan kreativitas yang signifikan. Dalam waktu jangka panjang, ini dapat memperburuk kualitas hidup dan mengurangi produktivitas seseorang.
Cobalah untuk menetapkan batasan waktu untuk penggunaan media sosial dan gadget. Tentukan waktu tertentu untuk mengecek media sosial dan pastikan untuk tidak terlalu sering membukanya sepanjang hari. Sebagai gantinya, luangkan waktu untuk aktivitas yang lebih produktif dan menyenangkan seperti berjalan-jalan, berolahraga, atau bahkan bercakap-cakap dengan teman, keluarga, atau siapapun tanpa gangguan teknologi. Membaca buku yang menantang atau mengikuti kursus yang memerlukan pemikiran kritis dapat merangsang otak dan membantu memperlambat proses brain rot. Anda bisa mencoba buku-buku tentang filosofi, sains, atau sejarah yang tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir yang mendalam. Aktivitas seperti meditasi atau mindfulness bisa membantu mengurangi stres dan memberikan kesehatan bagi otak untuk beristirahat. Ini juga meningkatkan fokus dan kesadaran diri yang membantu memperbaiki kualitas perhatian dan keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari. Menghabiskan waktu dengan teman atau keluarga secara langsung tanpa gangguan gadget dapat merangsang otak untuk berfungsi lebih baik. Percakapan yang mendalam dan interaksi dalam konteks sosial dapat mengasah keterampilan berpikir kritis dan mengurangi rasa isolasi yang mungkin muncul akibat kebiasaan digital yang berlebihan. Brain rot adalah fenomena yang semakin relevan di dunia yang serba cepat dan penuh distraksi ini. Namun, dengan kesadaran dan upaya yang tepat, kita semua bisa menjaga otak kita tetap tajam dan kreatif. Mulailah dengan membatasi penggunaan teknologi, memperbanyak interaksi sosial, dan melibatkan diri dalam kegiatan yang merangsang pemikiran mendalam. Otak kita layak mendapatkan perhatian yang sama dengan tubuh kita, dan hanya dengan menjaga keseimbangannya, kita dapat mencegah brain rot dan memaksimalkan potensi otak kita.